Ribuan rumah warga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir akibat hujan dan pasang air laut di wilayah tersebut. Banjir masih melanda kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Akibatnya ribuan warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, ribuan rumah dan fasilitas umum di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir. Peristiwa ini nyaris membuat aktivitas warga lumpuh. Berawal dari berita tentang banjir yang pernah melanda kota Pangkal Pinang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah saluran drainase yang kurang optimal. Hal ini mendorong kami untuk melakukan survei saluran drainase di Kampung Bintang. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada permasalahan yang terjadi pada sistem drainase di wilayah tersebut dan merumuskan solusi yang tepat sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Kita nggak cuma bertiga nih, kita ada satu rekan lagi sebagai kameramen. Halo kameramen, aman? Jadi untuk saluran drainase Kampung Bintang itu memiliki 3 saluran. Yang pertama itu saluran primer, yang kedua saluran sekunder, yang ketiga itu saluran sungai. Nah, untuk Kampung Bintang ini itu dikategorikan sebagai wilayah yang rawan banjir dikarenakan elevasi pada muka air itu pada saat air pasang itu minus 3 meter, sedangkan pada daerah warga-warga itu sekitaran kurang dari 3 meter. Jadi pada saat air pasang dan curah hujan tinggi itu menyebabkan terjadinya banjir pada daerah Kampung Bintang. Nah, sekarang kita berada di aliran sungai Pedindang, untuk bisa dilihat sendiri. Yuk ikutin kami. Halo sahabat sipil, sekarang saya sedang berada di Sungai Pedindang, yang dimana berarti kita berada di hulu dari Sungai Kampung Bintang. Untuk hulu Sungai Kampung Bintang sendiri terdapat sedimentasi yang bakal mengganggu aliran dan juga membuat dangkal hulu Sungai Kampung Bintang. Oke, jadi untuk ketinggian dari sungai ini sendiri yaitu sekitar 1,3 sampai 1,5 meter. Dengan lebar bagian atasnya yaitu sekitar 3 sampai 5 meter. Halo sahabat sipil, saya Fatur. Saya berada di hilir dari Sungai Kampung Bintang, tepatnya berada di Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya. Nah, di sini saya dan teman-teman ingin melihat kondisi dari hilir Sungai Kampung Bintang yang bakal kita lihat. Baik, seperti yang dilihat di sebelah kiri saya, di sini terdapat kondisi terkini dari Sungai Kampung Bintang ini. Dari sebelah sisi kiri, sisi tepi sungainya ini terdapat sedimentasi dari lumpur dan juga tumbuhan-tumbuhan yang belum dibersihkan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat di sekitar sini. Untuk saluran drainase di Kampung Bintang sendiri terdapat banyak sedimentasi. Apa sih sedimentasi? Sedimentasi adalah proses pengendapan material yang terbawa oleh air, angin, ataupun es, yang mana terjadi pada dasar sungai, dasar danau, ataupun cekungan lainnya. Dan material tersendiri berupa pasir, lumpur, ataupun kerikil. Nah, selanjutnya untuk dampak dari sedimentasi sendiri itu apa sih?
Dampak dari sedimentasi yaitu pendangkalan pada aliran sungai, yang mana tempat untuk mengaliri sungai tersebut kurang. Jadi pada saat musim hujan ataupun air yang sangat banyak itu bakal menyebabkan banjir. Halo sahabat sipil, di sini Fatur. Sekarang kita berada di salah satu sungai, yaitu Sungai Penindang yang ada di Kampung Bintang. Dan hari ini kita bakal mewawancarai salah satu warga di daerah sekitar aliran Sungai Penindang. Bu, boleh kenalan sebelumnya? Siapa namanya? Dengan siapa? Afa. Siapa? Afa. Oke, kita sekarang dengan Ibu Afa. Iya. Nah, Bu, jadi kami kesini nih ingin mewawancara terkait Sungai Penindang. Kondisinya kan seperti yang kawan-kawan saya nih ngelihat, dan saya juga pribadi, kiri kanannya itu kan sudah menumpuk kayak tanah-tanah yang terbawa. Yeah. Nah, kalau dari Ibu sendiri yang sebagai warga setempat di sini nih melihat kondisi itu tuh apa sih yang berdampak ke masyarakat daerah sini? Kalau gimana ya? Kalau bagusnya dibersihin ya. Yang mana di pinggir-pinggir sungai itu kan ada yang waktu ada kena dam itu kan pada bolong-bolong. Seharusnya kalau air kecil harus dirapin, jadi nggak bisa roboh. Kalau air besar kan gede airnya. Banyak yang roboh. Oh, kalau misalnya dari masyarakat sini nih, kan pasti ada kelompok masyarakat misalnya melakukan gotong royong, itu pernah nggak sih Bu di lokasi? Enggak. Tidak pernah. Kalau yang sebelah sini kalau mau, yang sebelah saninya nggak mau. Sebelah sini kan Bukit Intan. Oh, Jadi yang sebelah Bukit Intannya nih yang pada rumput tuh. Ada lihat nggak? Pinggir-pinggir itu. Nah, jadi sungai ini dulunya lebar ya. Sekarangnya jadi sempit pada tanah waktu musim Meicer itu turun lagi. Rumput-rumput semakin tinggi, jadi lebar. Kalau airnya besar dari mangkol ya, turun hujan, jadi agak mampet. Harusnya dibersihin, jadi kan agak lancar gitu. Oh, berarti kalau dulu itu tempatnya lumayan lebar Bu ya? Lebar. Kalau boleh tahu, misalnya kan air paling tinggi itu seberapa Bu? Pernah nggak sampai ke permukaan jalan daerah sini? Pernah. Pernah. Itu pas bulan-bulan apa itu Bu? Waktu banjir gede tuh ya. Bulan Lalu bulan kami hari Imlek kami ya. Nah itu kan meluap gede tuh, nggak pernah kan menjadi bisa meluap segini tingginya. Di sini aja segini. Kalau di bawah nggak kelihatan lagi rumah. Dulunya nggak pernah. Baiklah. Paling cuma itu aja yang Kalau dia gede tuh ya paling dia meluap nganunya hampir dari anu tuh kan ada batasnya. Iya. Paling dari sini kalau dia nggak turun hujan lagi. Kalau dia turun hujan lagi langsung meluap pada keluar. Itulah masalah. Mungkin kan banyak kendala dari sungai ini kan Bu. Dari Ibu sendiri misalnya, misal video ini sampai ke pemerintah daerah, pemerintah Pangkal Pinang, itu harapan Ibu tuh seperti apa? Ya kalau pengharapan Ibu supaya dibersihin, dirapin, jadi kelihatannya bagus, lancar. Sampah kan pada jarang lah, kalau daerah kami kan udah dipungut, nggak dia boleh buang sampah lagi. Yang atas sana tuh yang sering banyak sampahnya. Kalau di sini pada tetap rumah-rumah dipungut deh sampah setiap bulan bayar. Atas dia sudah lagi Kalau di atas kalau sampahnya sudah hujan itu banyak tuh. Oh, dia banyak punya rumah ini ya pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir. Berarti udah banyak kerusakan lah ya? Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah kondisi dari Sungai Penindang dan pendapat dari warga sekitar di sini. Jadi kurang lebih kesimpulannya, daerah aliran sungai ini butuh perbaikan, terutama pada dinding tepi aliran sungainya dan juga pendangkalan dari sungai tersebut. Kembali ke teman-teman sekalian.
sahabat sipil. Oke, baiklah, setelah kita melakukan wawancara di salah satu rumah warga dekat daerah Sungai Pedindang, ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh warga sekitar. Contohnya, Contohnya itu permasalahannya bukan hanya permasalahan masalah di sekitar sungai itu, tetapi juga ada permasalahan-permasalahan seperti permasalahan antar warga, konflik semacam itu. Nah, untuk selebihnya, untuk lebih lengkap lagi itu bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Fatur dan Ramawati. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih maksud dari permasalahan dari masyarakat tuh gini. Misal di satu RT ini ingin melakukan gotong royong, tetapi di RT yang ingin di aliran sungai lainnya itu tidak mau. Nah, jadi tidak ada namanya kerjasama antar masyarakat setempat, tidak ada kekompakannya nih, Mas. Jadi ya kurang lebih seperti itulah permasalahan, salah satu permasalahan yang ada di sini. dan juga tadi sempat disampaikan ya Bang, dari harapan warga kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembersihan sungai, karena dilihat secara langsung rumput-rumput itu sudah memenuhi aliran sungai. Takutnya ketika hujan lebat atau apapun itu bisa meluap dan menyebabkan kebanjiran di wilayah sekitar. Dan juga untuk warga harapannya bisa bekerja sama lagi untuk menjaga alam ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal menjaga alam ini. Dan juga untuk sahabat sivil yang nonton video ini, harapan kami kalian menjaga alam ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan Bang? Benar. Cukup sekian dari kami. Terlebihnya mohon maaf atas kekurangan dari yang kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih, dadah.